Bukan Rusia, pasukan Ukraina langgar hukum internasional. Pasukan Ukraina disebut melanggar hukum internasional. Bahkan, tentara Presiden Volodymyr Zelensky dikatakan telah membahayakan warga sipil. Ini akibat tindakan Kiev yang mendirikan pangkalan militer di daerah pemukiman, termasuk di sekolah dan rumah sakit. Hal ini dikatakan Amnesty International pada Kamis, tanpa mengesampingkan kejahatan perang yang telah dilakukan Rusia. Tindakan tentara Ukraina telah membuat warga sipil dalam keadaan bahaya. Ini setidaknya berada di 19 kota dan desa, terutama di wilayah Kharkiv, Donbas, dan Mykolaiv. Kami telah mendokumentasikan pola pasukan Ukraina yang menempatkan warga sipil dalam risiko dan melanggar hukum perang ketika mereka beroperasi di daerah berpenduduk, kata Sekretaris Jenderal Amnesty Agnes Callamard, dikutip dari AFP. Berada dalam posisi bertahan tidak membebaskan militer Ukraina dari keharusan menghormati hukum humaniter internasional, tambahnya. Tentara Ukraina juga disebut telah gagal memberitahu warga sipil kesempatan untuk mengevakuasi daerah itu. Ini membuat mereka terancam karena tembakan balasan Rusia. Lebih detail, peneliti Amnesty menyaksikan pasukan Ukraina menggunakan rumah sakit sebagai pangkalan militer de facto di 5 lokasi dan di 22 sekolah. Meskipun sekolah telah ditutup selama konflik, mereka berada di lingkungan sipil. Kami tidak dapat mengatakan apa yang dilakukan militer, tetapi kami membayar harganya, kata laporan itu mengutip seorang warga. Pemerintah Ukraina belum memberi klarifikasi soal ini. Rusia juga tidak memberi respon. Serangan Rusia ke Ukraina sudah terjadi sejak 22 Februari. Hingga kini hampir 5.000 nyawa melayang karena pertempuran. Rusia serang NATO, sebut ancaman baru perdamaian dunia. Pemerintah Rusia menyatakan bahwa NATO telah menjadi ancaman baru bagi keteraturan dan perdamaian dunia. Hal ini dilontarkan Kremlin untuk menjawab kritikan aliansi militer barat terkait langkah Moskow di Ukraina. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyebut Rusia telah berbuat kekacauan sejak menyerang Ukraina. Ia mengatakan situasi ini merupakan kondisi yang paling genting sejak Perang Dunia Kedua dan Rusia tidak boleh menang. Adalah kepentingan kami bahwa jenis kebijakan agresif ini tidak berhasil, kata Stoltenberg dalam komentar yang dilaporkan oleh Reuters pada Jumat. Hal ini pun mengundang balasan dari Kremlin. Sekretaris Pers Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Peskov, menuding NATO lah yang justru mengundang kekacauan dunia. Ia mengatakan mendekatnya aliansi yang dipatroni Amerika Serikat atau AS itu ke Rusia telah menjadi ancaman bagi negeri beruang putih. Situasi ini telah matang selama beberapa dekade dan dalam banyak hal didorong oleh kebijakan NATO karena mereka membawa perbatasan lebih dekat ke Rusia. Ini menciptakan ancaman tambahan bagi kami, kata Peskov. Peskov mengklaim bahwa asal-usul ancaman nyata terhadap tatanan dunia di Eropa adalah apa yang ia gambarkan sebagai kudeta pada tahun 2014 di Ukraina. Ia menuduh kudeta yang dikenal sebagai peristiwa Euromaidan diatur dengan hati-hati oleh termasuk di dalamnya negara-negara anggota NATO. Dari sinilah bahaya dan ancaman terdapat tatanan dunia mengalir. Karena itu kami setuju dengan pernyataan Stoltenberg. Tambahnya, Rusia sendiri sebelumnya telah menyuarakan kekhawatiran terkait keamanan nasionalnya bila Ukraina bergabung dengan NATO. Pasalnya NATO merupakan rival dari Moskow dan Kiev dapat menggunakan pasal 5 aliansi itu
untuk menyerang beberapa wilayah yang telah dikuasai Rusia sejak tahun 2014 lalu seperti Crimea. Sejak menyerang Ukraina pada tanggal 24 Februari, Rusia sendiri telah membuat kemajuan di beberapa wilayah timur dan selatan tetangganya itu. Namun saat ini, wilayah itu sedang kembali digempur Kiev dengan bantuan rudal dari negara barat seperti Amerika Serikat. Sementara itu, perang itu sendiri berdampak cukup luas hingga ke seluruh dunia, utamanya ke harga pangan dan energi. Misalnya, Ukraina merupakan ladang pangan yang cukup besar dan Rusia juga merupakan produsen bahan bakar yang sangat signifikan.